Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Mulyandari, NIM 121178084. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya lakukan yang berjudul Geoelectrical Surveys for Characterization of the Coastal Saltwater Intrusion in Metapontum Forest Reserve, Southern Italy. Jurnal ini dibuat oleh Antonio Satriani, Antonio Loperte, Vito Imbrenda, dan Vincenzo Lapena. Hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua daerah studi kasus, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima tanggapan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Akuifer pantai merupakan permukaan bawah laut yang setara dengan daerah pantai, tempat di mana air tanah tawar dan air laut bertemu. Daerah pantai sering tercemar oleh air asin atau air laut. Proses yang terkait dengan masuknya air laut ke dalam akuifer umumnya disebut intrusi air laut. Daerah studi ini terletak di muara sungai Bradano, Metapontum, terutama tertarik pada pantai sempit 10 hingga 30 meter dari formasi pasir halus dan telah dipengaruhi oleh fenomena intrusi air asin. Hal ini menyebabkan berkurangnya hutan pinus yang menimbulkan masalah ekologi dan lingkungan yang signifikan di cagar hutan Metapontum. Penelitian sebelumnya telah dilakukan, contohnya yaitu Bataine. Bataine melakukan penelitian yang berjudul menggunakan metode resistivitas listrik untuk mendeteksi air tawar dan air asin di bawah permukaan di bagian timur akuifer pesisir Laut Mati di Yordania. Berbagai pendekatan telah diadopsi untuk memperkirakan intrusi air laut. Saat ini, perhatian besar difokuskan pada metode geofisika yang inovatif untuk memecahkan masalah hidrogeologi dan lingkungan. Metode yang berkontribusi pada berbagai fase karakterisasi lingkungan pesisir. Penelitian ini menggunakan metode geolistrik, yaitu Electrical Resistivity Tomography atau ERT. Secara khusus, survei geolistrik ini memungkinkan untuk menilai tingkat dan kedalaman proses intrusi air asin. Kemudian, penelitian ini juga dibantu oleh metode kimia fisik. Karakterisasi kimia fisik dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa sifat tanah seperti nilai pH, kandungan garam yang diukur sebagai konduktivitas listrik atau ECE, mengidentifikasi asupan garam pada daerah penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi asupan garam pada daerah penelitian berdasarkan hasil gambar pada bawah permukaan daerah penelitian terhadap intrusi air laut sebagai faktor yang menentukan penurunan atau bahkan kerusakan vegetasi di hutan pinus. Selanjutnya yaitu daerah studi kasus. Dapat kita lihat pada slide berikut terdapat dua gambar. Gambar sebelah kiri merupakan menunjukkan daerah studi kasus, di mana bagian kuning menunjukkan lokasi area studi kasus yang menyoroti cagar alam Metapontum, di mana cagar alam Metapontum ini berbatasan langsung dengan pantai Ionia. Dan daerah sebelah kanan merupakan gambar desain survei yang dilakukan, di mana terdapat 3 garis lintasan ERT dan titik kuning merupakan daerah yang diambil sampel tanah dan titik biru merupakan sampel air. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada sebelah kiri merupakan hasil dari pengukuran geolistrik ERT. Pada bagian kiri merupakan sisi cagar hutan dan bagian kanan merupakan sisi laut Ionia. Di sini terdapat 3 ERT, yang atas merupakan ERT 1, yang bawah ERT 2, dan yang bawah ERT 3. Yang pertama yaitu gambar ERT 1, di mana pada gambar 2 dimensi ini, ERT 1 dari arah north-northwest menuju southeast diperoleh pada permukaan biasa yang agak datar, menunjukkan zona pertama pada bagian dangkal dengan nilai 5 hingga 11 ohmmeter yang bisa diasosiasikan dengan lapisan yang diisi dengan bahan lembab, dan yang kedua dengan nilai resistivitas yang lebih rendah, yaitu di bawah 1,5 ohmmeter, mencerminkan strata jenuh.
IRT2 hampir sejajar dengan IRT1 yang membentang dari northwest ke southeast. Seperti yang ditunjukkan di gambar, pada gambar tersebut, geolistrik menjanjikan variasi lateral dalam distribusi resistivitas dengan nilai resistivitas yang lebih tinggi sekitar 1 hingga 10 ohmmeter ke arah southeast. Di bagian pertama antara 0 hingga 110 meter. Nilai resistivitas listrik yang lebih rendah diamati ke arah sisi laut dan penurunan nilai ini mungkin karena adanya lapisan jenuh untuk zona aliran air laut di bawah permukaan. Selanjutnya yaitu gambar IRT3. IRT3 ini memiliki arah dari west-northwest hingga ke southeast menunjukkan tren resistivitas yang signifikan. Pada gambar tersebut terdapat dua zona dengan nilai resistivitas yang berbeda. Zona pertama ke arah pedalaman cagar hutan dan sepanjang ketebalan tanah yang dieksplorasi menunjukkan nilai resistivitas yang sedang hingga tinggi, yaitu 10 hingga 220 ohmmeter. Sedangkan zona kedua yang mengarah ke arah laut menunjukkan zona resistivitas yang sangat rendah. Pada penelitian ini, air laut memiliki resistivitas rata-rata 0 hingga 2 ohmmeter, sedangkan resistivitas lapisan jenuh air asin dan padatan terlarut berada pada kisaran 8 hingga 5 ohmmeter. Oleh karena itu, berdasarkan nilai resistivitas lapisan yang dijenuhkan oleh air, garam, dan beberapa padatan terlarut yang dilaporkan dalam literatur, data resistivitas yang diperoleh dalam penelitian ini dari penyidikan geolistrik menyoroti keberadaan strata jenuh dengan air laut. Selanjutnya yaitu pada gambar sebelah kanan merupakan hasil dari uji pada sampel tanah yang telah dilakukan, di mana terdapat perbedaan hasil dalam konduktivitas dengan resistivitas. Konduktivitas dinyatakan dalam Siemens M⁻⁻1, sedangkan resistivitas dinyatakan dalam ohmmeter. Nilai ACI pada sampel tanah G1 yaitu sebesar 0,68 Siemens M⁻⁻1 atau sama dengan 1,470 ohmmeter. Pada sampel tanah G2 yaitu sebesar 0,81 Siemens M⁻⁻1 atau sama dengan 1,234 ohmmeter. Pada sampel tanah G3 yaitu sebesar 1,92 Siemens M⁻⁻1 atau sama dengan 0,52 ohmmeter. Pada sampel G4 yaitu sebesar 2,92 Siemens M⁻⁻1 atau sama dengan 0,342 ohmmeter. Dan pada sampel G5 yaitu sebesar 7,27 Siemens M⁻⁻1 atau sama dengan 1,37 ohmmeter. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu survei geolistrik mengungkapkan keberadaan dua zona utama pada daerah penelitian, yaitu zona pertama ditandai dengan nilai resistivitas yang lebih rendah, memiliki jarak lebih dekat ke laut dengan kandungan tanah liat yang lebih tinggi, dan terletak di ketinggian di bawah permukaan laut. Zona kedua ditandai dengan nilai resistivitas yang lebih tinggi dan memiliki tutupan vegetatif yang cukup baik untuk kondisi lingkungan terbaik, jarak yang lebih jauh dari laut, dan elevasi di atas permukaan laut. Tanggapan yang dapat saya berikan terhadap penelitian ini yaitu jurnal penelitian memiliki pembahasan secara singkat, jelas, padat, dan sesuai dengan metode yang digunakan, yaitu geolistrik dan geokimia. Hubungan antara geokimia dan geolistrik sangat membantu interpretasi satu sama lain, sehingga mendapatkan hasil yang lebih meyakinkan. Kekurangan pada jurnal ini ialah penjelasan pada peta desain survei, terutama bagian garis IRT, tidak ada keterangan antara garis IRT1, IRT2, dan IRT3. Penelitian ini bisa diterapkan di Indonesia, dikarenakan di Indonesia juga terdapat daerah dekat pantai yang memiliki hutan pinus. Sekian review dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.